puncak-puncak tertinggi di Indonesia. Dan yang paling tertinggi adalah Carlton Pyramid. Dalam episode kali ini, tim ekspedisi Carlton Polwan Republik Indonesia 2017 bergerak menuju ke Pegunungan Jaya Wijaya untuk melakukan aklimatisasi. Perjuangan melawan medan yang sulit dan cuaca buruk. Ya, oke. Merasakan keindahan pesona salju abadi, salju khatulistiwa di negeri tropis Indonesia. Dan membentangkan bendera merah putih di puncak tertinggi Indonesia, Carlton Pyramid. Pagi itu, saya, tim Metro TV bersama 2 orang pelatih serta 4 orang polisi wanita akan melakukan aklimatisasi menuju ke Puncak Soekarno, Pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Sekarang pukul 5 pagi dan ada Kang Mamai yang bakal nemenin hari ini. Kang Mamai ini pelatih ya Kang ya? Pelatih terus nanti mau nemenin kita jalan. Kemana nih Kang hari ini? Rencana pagi ini mau ke Puncak Soekarno. Ini bagi anggota Polwan ini proses reaklimatisasi. Nah tapi ini kan cuaca lagi hujan terus-terusan nih Kang. Ini gimana nih Kang? Nggak apa-apa, kita jalan saja karena badan kita sudah terlindung. Saya sempat sakit, akhirnya saya disuruh istirahat sampai tanggal 11. Alhamdulillah ini saya udah bisa menyesuaikan, udah bisa ikutin kegiatan. Semoga hari ini saya bisa sampai Puncak Soekarno dan besok tanggal 15 bisa sampai Puncak Carlton Pyramid. Tapi kali ini saya tidak ditemani Minanti karena Minanti harus turun ke Tembagapura untuk beristirahat akibat terkena acute mountain sickness (AMS) atau penyakit ketinggian. Sebelum berangkat, mari kita sama-sama berdoa. Polwan Carlton Jaya! Aklimatisasi penting dilakukan untuk mengukur kemampuan mendaki serta penyesuaian diri terhadap tekanan di ketinggian. Rangkaian pegunungan ini termasuk dalam jajaran Pegunungan Jaya Wijaya dan Pegunungan Sudirman. Pegunungan ini memiliki puncak-puncak yang terkenal di kalangan pendaki dan beberapa di antaranya diselimuti oleh lapisan salju yang tebal. Seperti Puncak Soekarno, Puncak Sumantri, Carlton Timur, dan yang tertinggi Carlton Pyramid. Nah, kalau akan menuju ke Carlton Pyramid, dari Balidam ditempuh sekitar 12 jam lamanya. Dengan melewati Danau 1, Danau 2, Danau 3, Lembah Danau, Lembah Kuning, hingga Carlton Pyramid. Perlahan, kabut yang menyelimuti Pegunungan Jaya Wijaya pun menghilang, digantikan dengan cantiknya pesona pegunungan tengah Papua. Tebing kokoh yang menjulang tinggi, gradasi warna biru dan hijau danau, serta puncak-puncak es seketika menghilangkan rasa lelah saya. Setelah perjalanan selama 3 jam, kami pun tiba di lembah danau-danau. Namun, tim Metro TV tidak melanjutkan perjalanan hingga menuju ke Puncak Soekarno lantaran cuaca yang buruk dan salah satu anggota tim terkena acute mountain sickness. Kenapa Mas? Pusing? Lapar sih. Makan juga enak. Ekspedisi Carlton Metro TV berakhir sampai di lembah danau-danau di ketinggian 4.370 meter di atas permukaan laut. Karena cuaca yang sangat tidak mendukung, jadi proses aklimatisasi kita selesaikan di sini dan kita akan turun lagi menuju ke base camp utama yakni di Balidam.
Sementara itu, Ketua Tim Ekspedisi Karstens Poluan Republik Indonesia, Tri Suswati, yang sekaligus istri Kapolri, mencoba mendaki Pegunungan Tengah Papua bersama dengan beberapa poluan. Beruntung, saya sudah sembuh dari AMS dan Gita tengah aklimatisasi. Jadi saya pun mencoba menemani Ibu Tri Suswati untuk mendaki. Hitung-hitung, saya juga latihan aklimatisasi. Perjalanan kali ini terbilang cukup berat karena cuaca tidak bersahabat. Ini udah sampai sejauh ini, Bu. Bagaimana sih menurut Ibu Kartens atau Gunung Jaya Wijaya ini, Bu? Ini kekayaan alam Indonesia yang luar biasa ya. Dan mungkin dari jutaan, 250 juta masyarakat Indonesia, mungkin berapa persen yang tahu keindahan alam ini. Akibat cuaca yang buruk, rombongan tim hanya dapat mendaki sampai Danau Tiga saja. Jarak Balidam hingga Danau Tiga sekitar 3 km. Namun, medannya cukup melelahkan. Agustus 2017, kami meninggalkan Balidam untuk menuju zona es Pegunungan Jaya Wijaya Papua. Perjalanan tim Metro TV dan Media Indonesia kali ini ditemani oleh dua pelatih ekspedisi, yaitu Kang Benito dan Kang Katop. Bersyukur, itulah yang selalu terucap di dalam hati ketika disambut cahaya matahari di langit terbuka Pegunungan Jaya Wijaya yang terus mengawal perjalanan kami. Perjalanan dari Balidam menuju Lembah Danau menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Pia. Selamat, mari jalan. Sekarang kita mau ke Lembah Danau, nanti kita akan camping di sana. Karena memang dari base camp pertama Balidam menuju ke Lembah Danau itu cukup berat karena ada tanjakan pintu angin atau biasanya orang-orang sini juga bilang tanjakan cinta ataupun tanjakan setan. Dalam perjalanan, kami melihat salah seorang porter tengah berkeliling di Danau Tiga dengan membawa plastik besar. Ternyata, ia tengah mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Seharusnya kami tidak boleh buang sembarang. Hari ini kan kami harus jaga, dirawat semua. Jadi kalau mungkin tim yang akan naik atau turunnya, kami harus kumpul di satu tempat dan sampahnya harus kami bawa kembali ke Balidam dan kami bawa turun ke Tempakapura atau Timika. Sungguh miris, di balik indahnya pemandangan ini masih saja ada yang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sembarang. Tanjakan pintu angin atau yang biasa disapa dengan tanjakan cinta atau tanjakan setan harus kami hadapi. Tanjakan ini merupakan salah satu tanjakan terberat yang harus dilalui pendaki. Meski medan yang sulit, kami disuguhkan pemandangan yang sangat jarang terlihat, yaitu tumpukan es di sepanjang pinggir tebing. Ini pertama kalinya sih kata orang yang sering ke sini, ada bulir-bulir es di sini dan kita udah masuk pintu angin. Nah, dikit lagi tuh yang terang-terang itu adalah Lembah Danau ya gitu ya. Masih jauh lagi sih sebenarnya, masih sekitar sejam lagi. Tapi ini menariknya es di sini dia nggak cair karena suhu karena di sini cuacanya bagus, jadi suhu udaranya itu di sini justru semakin dingin. Jadi stabil, makanya ini esnya masih tetap bertahan di sini. Ini enak banget tuh. Akhirnya, Min, akhirnya sampai juga. Di danau, tempat kita nge-camp. Dan di sini ada nih papan petunjuk. Nih
Nih, kita sekarang di ketinggian 4.275 di atas permukaan laut. Nah, ini adalah base camp yang biasa ditempati oleh para pendaki sebelum melakukan pendakian ke puncak-puncak Pegunungan Jayawijaya. Nih, contohnya nih. Ada ke sana tuh. Kenapa? Ya, jika kita akan berkemah di dataran tinggi, khususnya di tempat yang cuacanya ekstrim, harus menggunakan tenda yang sesuai, yakni tenda 4 musim. Bisa dilihat dari framenya yang kokoh seperti ini. Setelah tenda terpasang kokoh, kami melanjutkan perjalanan menuju ke zona es Pegunungan Jayawijaya melalui jalur menuju Puncak Soekarno. Tak lama berjalan, lagi-lagi tim harus melalui tanjakan yang terjal dengan ditemani hujan es yang kembali turun sehingga tim harus semakin berhati-hati. Tak terasa, 5 jam perjalanan dari Balidam menuju zona es sudah kami lalui. Namun, zona es Pegunungan Jayawijaya belum juga terlihat. Tinggal belok kanan. Masih sanggup? Sanggup. Capek-capek banget. Oke, istirahat dulu ya, 5 menit ya. Siap. Capeknya ya Allah. Gimana? Mantap. Gimana? Aduh capek. Aduh, udah begini banget nih. Terus batu-batu kecil. Pleset, jatuh. Sampai akhirnya di atas. Oksigen yang semakin menipis, hujan es yang tak henti-hentinya turun, udara dingin yang menusuk tubuh, membuat kaki semakin berat untuk melangkah. Ya, oke. Setelah 7 jam perjalanan, akhirnya zona es Pegunungan Jayawijaya berada di depan mata. Salju turun pun dengan ramahnya menyambut kami di zona es Pegunungan Jayawijaya, Papua. Dingin. Awas, terlepas ya. Salju. Ternyata di Indonesia bisa loh ngerasain hujan salju, yaitu di Gunung Jayawijaya. Di daerah tropis Indonesia yang punya ini, salju abadi. Ini merupakan kesempatan besar bagi kami yang masih dapat merasakan es di Gunung Katulistiwa. Beberapa puluh tahun ke depan, pemanasan global akan menyebabkan es di Pegunungan Jayawijaya terus mencair. Lalu, apakah salju di Papua masih akan abadi? Perjalanan yang dinanti-nanti menuju puncak tertinggi Indonesia, Carstensz Pyramid, dimulai oleh tim ekspedisi Carstensz Polwan 2017, termasuk Wildan Indrawan dari Metro TV dan Brian dari Media Indonesia. Pendakian menuju Carstensz Pyramid merupakan pendakian tersulit yang harus dilalui oleh seluruh pendaki. Tim ekspedisi Carstensz Polwan dibagi menjadi 4 tim untuk mencapai Puncak Soekarno, Sumantri, Carstensz Timur, dan Puncak Piramid secara bergantian. Sesampainya di puncak-puncak Jayawijaya, bendera merah putih dikibarkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan sebagai tanda cinta tanah air. Kepikirannya itu loh. Tidak yakin kalau bisa naik sampai di sini. Selain buat negara,
Buat siapa pendakian ini? Jelas buat orang tua, mama dan papa yang ada di Jogja dan keluarga saya di Jogja. Terima kasih buat dua-duanya. Ya, dan yang terbaik adalah pelatih kami. Ya, terima kasih buat Bang Adisa dan semuanya, Bang Huda, Babe, semuanya lah. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada Ya. kalian, kita nggak akan. Di balik perjuangan seluruh tim, berbagai rintangan harus dilalui. Bahkan saat melakukan pendakian, salah seorang tim ekspedisi Carlton's Pole One terpaksa harus dievakuasi akibat hipotermia. Informasi dari Ardesir sudah tidak sadarkan diri, denyut nadi masih ada, demam tinggi. Rasa khawatir tak dapat terbendung oleh tim lainnya yang berada di base camp utama. Insya Allah. 841, chopper sudah bisa masuk, tapi lagi masih posisi landing yang aman untuk evakuasi korban. Korban aja. Tim evakuasi dari PT Freeport berusaha memberikan pertolongan dengan menggunakan helikopter untuk mengevakuasi salah seorang tim menuju rumah sakit. Ya, saat ini kita tengah berada di Zebra Wall dan kita akan menjemput sekitar 20-an pendaki yang sempat tertahan 34 jam di Pegunungan Jayawijaya setelah melakukan summit di Carlton's Pyramid, namun ternyata pada saat turun terhantam oleh badai besar, baik itu salju maupun juga hujan es. Ya, naik biar anget, dingin banget nih. Sehat ya, jagoan gimana jagoan? Bang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kondisinya? Semua Aman, tim? semua aman. Semua Kecuali aman. yang sakit, Hah, si Bu Dokter, ya udah dievakuasi tadi pagi pakai helikopter. hah. Terus kemarin proses buat turun di tengah badai gimana bang? Ya perlu kesabaran sama mental yang kuat lah supaya kita juga kuat, supaya pasien juga selamat. Bahagia, haru, dan bangga semua bercampur menjadi satu ketika seluruh tim telah kembali berkumpul. Hal ini membuktikan bahwa kerjasama dan kekompakan tim ekspedisi menjadi kunci kesuksesan untuk dapat menggapai puncak tertinggi. 18 Agustus, tim Metro TV dan Media Indonesia yang didampingi oleh salah satu pelatih, Kang Boim, melakukan pendakian ke Carlton's Pyramid setelah bermalam di Yellow Valley. Mereka dihadapkan dengan tanjakan yang sangat terjal, serta beberapa teknik memanjat vertikal yang mengharuskan tim menggunakan alat saat mendaki. Ini kami sudah di ketinggian 4.700-an. Perjalanan dari base camp Yellow Valley sekitar 2 jam sampai di sini. Kami tidak ikut mendaki hingga puncak, mengingat belum menjalani latihan teknik memanjat vertikal. Berapa lama lagi kita? Salah satu medan yang harus dilalui adalah Burma Bridge, di mana tim harus melewati jurang yang cukup dalam dengan menggunakan jembatan tali. Saya takut ketinggian soalnya. Stamina yang semakin menurun dan oksigen yang semakin tipis membuat tim semakin berpacu dengan waktu. Namun akhirnya, tim berhasil mencapai puncak tertinggi, Carlton's Pyramid, yang juga menjadi puncak tertinggi di Australasia dan bagian dari 7 puncak tertinggi di 7 lempeng benua. Akhirnya kami dari tim Media Group berhasil mencapai titik tertinggi Indonesia, puncak Carlton's Pyramid. Saya Wildan Indrawan dari Metro TV dan saya Brian dari Media Indonesia. Merdeka! Merdeka! Ini adalah sebuah cita-cita yang telah lama mereka impikan. Carlton's bukan saja tentang pendakian dan batas-batas ujian fisik manusia,
tetapi juga tentang kekayaan alam hingga parameter penting perubahan iklim. Jangan tinggalkan nyawamu dan jangan tinggalkan sampah. Menjaganya adalah hal yang harus kita lakukan. Karstens adalah bahasa ujian. Ujian untuk kita melatih kesabaran, kekompakan, serta kerja sama tim. Karena gunung bukan untuk ditaklukkan, namun yang harus ditaklukkan adalah ego diri kita sendiri. Metro TV, knowledge to elevate.